warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zudi Salim Wahid, mahasiswa semester 4 Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Lampung. Baik, yang pertama adalah bagaimana hubungan stilistika dengan kajian tekstual dan kontekstual. Sebelumnya kita harus pahami apa itu stilistika. Jadi stilistika secara bahasa merupakan suatu unsur atau kajian bahasa yang dia berfokus pada sebuah analisis gaya bahasa khususnya. Nah, di situ jadi stilistika ini bisa menjadi sebuah metode yang digunakan oleh banyak orang untuk menganalisis sebuah teks yang berisi bahasa. Sebenarnya bukan hanya teks, tapi kita juga dapat menganalisis teks-teks yang bukan yang hanya secara tulisan, tapi juga kita bisa menganalisis teks secara lisan. Nah, baik, kemudian lalu apa hubungannya stilistika ini dengan konteks tekstual dan kajian tekstual dan kajian kontekstual? Jadi hubungannya adalah stilistika ini merupakan menjadi sebuah jembatan dalam sebuah kajian tersebut. Jadi jembatan bagi kajian tekstual dan kontekstual. Yaitu jika kita pahami satu persatu, kajian tekstual itu merupakan sebuah analisis yang berfokus pada unsur bahasa yang ada dalam teks tersebut saja. Seperti misalnya ada diksi, gaya bahasa, kemudian figur retoris, dan masih banyak lagi. Sedangkan kalau kajian kontekstual itu berfokus pada unsur-unsur bahasa yang ada di luar teks. Seperti misalkan latar belakang penulis, kemudian bahasa-bahasa yang bersangkutan dengan kebudayaan, kemudian tempat penulisan, waktu penulisan, dan masih banyak lagi yang itu di luar teks namun masih bersangkutan dengan teks tersebut. Jadi hubungannya kajian tekstual dan kontekstual pada stilistika ini, mereka punya hubungan yang sangat erat. Karena stilistika itu sendiri menjadi jembatan atau perantara di antara kedua kajian tersebut. Kemudian soal yang kedua yaitu sebutkan 3 pendekatan dalam stilistika dan jelaskan perbedaannya. Di sini ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan retoris, kemudian pendekatan gramatikal, dan pendekatan pragmatik. Di mana perlu kita ketahui juga bahwasanya pendekatan retoris itu adalah pendekatan yang yaitu menganalisis penggunaan figur retoris. Apa saja itu? Seperti metafora, simile, metonimi, kemudian personifikasi, dan unsur-unsur lainnya untuk memahami bagaimana penulis menciptakan efek artistik dan persuasif kepada pembaca nantinya. Kemudian yang kedua ada pendekatan gramatikal. Apa itu pendekatan gramatikal? Pendekatan ini menganalisis atau memeriksa struktur kalimat, penggunaan tata bahasa, dan perangkaiannya untuk menyoroti bagaimana struktur-struktur bahasa itu dapat mempengaruhi makna dan interpretasi teks. Kemudian ada yang ketiga yaitu pendekatan pragmatik. Pendekatan ini lebih kepada kontekstualnya, yaitu memperhatikan konteks sosialnya, budayanya, kemudian historis dan latar belakang di mana teks itu dihasilkan, serta bagaimana konteks ini mempengaruhi interpretasi dan makna dari teks tersebut. Selanjutnya yaitu mengapa stilistika itu menjadi salah satu pendekatan yang penting dalam sebuah analisis karya sastra. Ya, sepertinya kita juga mengetahui ya mengapa hal ini penting. Karena dengan adanya kajian stilistika ini, kita tuh dapat mengungkapkan kreativitas dan intensi penulis salah satunya. Ya, dengan ini kita juga dapat memperdalam pemahaman makna, kemudian menyoroti gaya-gaya keunikan penulis, dan masih banyak lagi yang dapat kita dapatkan tentang pentingnya kajian stilistika ini. Karena dengan kajian ini kita dapat menganalisis lebih dalam dan mengerti apa itu makna-makna yang terkandung dalam sebuah teks atau dalam baik secara lisan ataupun tulisan. Jadi kita bukan hanya memahami apa yang sudah tersurat dalam sebuah teks atau dalam sebuah perkataan, tapi kita juga bisa dapat memahami makna-makna yang tersirat di dalamnya. Dan itulah kegunaan pentingnya stilistika pada kajian ini. Kemudian yaitu apa saja hal-hal yang dapat dikaji dari unsur suara, yaitu dalam kajian stilistika. Sebenarnya banyak ya, tapi kita ambil beberapa saja, yaitu yang pertama ada rima dan ritme. Bisa kita ambil contoh dari puisi atau teks yang menggunakan pengaturan ritmis atau rima.
yaitu stilistika memperhatikan bagaimana pola bunyi ini digunakan untuk menciptakan kesan estetis dan emosional seperti nada naik turun, kemudian intonasi-intonasi lainnya. Kemudian ada aliterasi dan asonansi. Apa itu? Aliterasi adalah pengulangan bunyi konsonan di awal-awal kata. Ya, jadi seperti kita menggunakan ada beberapa kata, tetapi awalannya itu huruf konsonan semua. Seperti contohnya ada pohon palem, atau mungkin kalau kata-kata estetisnya ada sang surya senja semburat. Ya, ada banyak S semua. Jadi itu menimbulkan kata-kata atau kata-kata yang cukup estetis ketika kita sebutkan, dan itu masuk kepada asonansi dan aliterasi. Kemudian ada juga kita menggunakan di ujungnya itu hurufnya sama, dan itu masuk kepada huruf vokalnya, yaitu seperti misalkan ujungnya UU semua, yang itu biasanya kita gunakan dalam sebuah puisi atau pantun, dan itu nanti itu menimbulkan efek estetis tersendiri. Kemudian ada juga onomatope, yaitu kata-kata yang menirukan bunyi atau suara, seperti misalnya gemericik, itu kan asal katanya sebuah cik 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 gitu, jadi namanya gemericik, atau gemuruh, dan masih banyak lagi. Kemudian bagaimana cara menentukan suasana pada karya sastra, ya. Untuk menentukan suasana ini kita dapat lihat dari penggunaan gaya bahasanya, yaitu kita harus mengamati penggunaan figur retorisnya seperti metafora, simile, personifikasi, atau metonimi. Figur retoris ini sering digunakan untuk membangkitkan gambaran atau perasaan tertentu yang menganotasikan suasana yang diinginkan oleh penulis. Jadi dengan adanya figur retoris ini atau dengan gaya-gaya bahasa yang cantik, estetik, maka itu akan menimbulkan suasana yang lebih masuk kepada pembaca atau pendengar. Jadi dengan penggunaan gaya bahasa, maka suasana itu akan tercipta dengan baik kepada para pembaca dan pendengar.